Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di acara podcast keempat KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 yang kami beri tagline Ngopi Madu. Ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Sebelumnya kami senantiasa ingatkan kawan pajak, dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Nurul, penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Mbak Rizkiana, penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kawan pajak pasti sudah tidak asing lagi dengan Ibu Pot Unifikasi ya. Apaan tuh? Ya, aplikasi ini sudah mulai dipergunakan secara nasional mulai bulan April 2022. Tapi namanya juga aplikasi yang masih baru ya Mbak ya. Jadi pasti ada begitu banyak pertanyaan yang timbul nih terkait dengan Ibu Pot Unifikasi ini. Nah, di podcast kita kali ini kita akan bahas tuntas terkait dengan FAQ yang muncul terkait dengan Ibu Pot Unifikasi. Oke, kita mulai saja ya kawan pajak. Mbak Kiki, terkait dengan Ibu Pot Unifikasi ini ya, pasti kan banyak pertanyaan yang masuk di helpdesk KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 terkait dengan Ibu Pot Unifikasi ini. Nah, saya sudah mencatat kurang lebih ada 10 pertanyaan lebih yang sering ditanyakan oleh kawan pajak. Oke, kita langsung saja ya kawan pajak untuk FAQ pertama nih. Apabila ada pelaporan SPT status normalnya menggunakan SPT selain SPT masa unifikasi nih. Kemudian wajib pajak ingin membetulkan. Nah, apakah bisa menggunakan SPT masa unifikasi atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Nurul kesempatannya. Benar banget nih Mbak Nurul. Dari kemarin kita udah banyak banget ya di helpdesk Madya 2 tuh dapat pertanyaan seputar gimana sih kalau SPT normalnya bukan unifikasi bisa pembetulannya tuh pakai SPT apa gitu. Nah, untuk SPT pembetulan dilakukan sesuai dengan format yang digunakan untuk pelaporan SPT normalnya. Jadi jika SPT normalnya masih menggunakan ISPT PPh pasal 23 misalnya, maka pembetulannya juga dilakukan dengan ISPT PPh pasal 23 juga. Oke. Seperti itu Mbak Nurul. Iya. Jadi dicatat ya kawan pajak, ketika kita melaporkan normalnya dengan yang lama, maka pembetulannya juga masih pakai yang lama ya. Betul. Oke, FAQ berikutnya nih, apakah bukti potong atau pungut unifikasi harus dibuat per transaksi atau ada situasi bisa digabung atau bagaimana? Bisa dengan satu bukti potong saja, tapi satu bukti potong untuk beberapa transaksi, tapi dengan syarat pihak yang dipotong atau dipungut kode objek pajak dan masa pajaknya sama. Jika ada yang beda tidak bisa. Berarti terpisah ya? Betul. Oke, baik. Jadi bisa sekaligus untuk beberapa transaksi dengan syarat tertentu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kiki tadi. Kita lanjut nih ke FAQ ketiga. Bagaimana jika rekanan tidak berkenan memberikan NIP atau NIK ya, NIK atau NPWP-nya? Ini bagaimana cara membuat bukti potongnya? Oke, untuk apabila rekanan tidak memberikan NPWP atau NIK, maka bukti potong tidak dapat dibuat karena bukti potong itu berdasarkan NPWP atau NIK dalam transaksi. Oke, berarti tetap harus minta ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya masih nyambung dengan pertanyaan tadi. Jika lawan transaksi tidak memberikan NPWP atau NIK, apakah berarti tidak perlu dipotong PPh karena aplikasi mewajibkan ada NPWP atau NIK, sedangkan transaksinya sudah terjadi, jadi udah terlanjur ada transaksi, terus kemudian ternyata lawan transaksinya nggak mau ngasih nih, itu harus digimanain? Tetap wajib membuat bukti potong. Jika tidak memotong bisa dikenai sanksi pasal 13 ayat 3 huruf B, sehingga pemotong harus meminta NPWP atau NIK ke pihak yang dipotong. Oke, berarti nggak ada tawar-tawaran lagi ya. NIK sama NPWP ini wajib ya ketika bertransaksi. Betul. Jadi mungkin kawan pajak bisa memitigasi resikonya dengan cara sebelum transaksi sudah diminta dulu nih NIK dan NPWP-nya. Oke, kita beralih ke FAQ berikutnya. Jika membuat bukti potong di bulan Maret
apakah masa pajaknya bisa mundur ke bulan Februari? Bukti potong bisa dibuat untuk masa pajak mundur, Mbak Nurul. Oke, jadi masih terbuka kemungkinan ya untuk kawan pajak yang mungkin lupa gitu ya, ada transaksi yang belum dibuatkan bukti potong, itu masih bisa dibuatkan bukti potong masa pajak mundur gitu ya. Jadi sangat memudahkan sekali ya kawan pajak ya. Kemudian berikutnya, untuk dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong, mengapa tidak diwajibkan nih mencantumkan NIK atau NPWP? Konsep dari dokumen dipersamakan yaitu sebisa mungkin tidak merubah probis pihak penerbit. Jadi DJP yang menyesuaikan probis pihak penerbit dokumen, bukan sebaliknya seperti bukti potong. Jadi minimal data yang diminta cukup pajaknya, nomor unik dan nama wajib pajak. Oke, jadi ternyata DJP ini sangat memudahkan sekali ya. DJP yang mengikuti dokumen yang biasa digunakan sebagai bukti potong yang dipersamakan. Nah, ini masih juga terkait dengan NIK nih. Jika ternyata ketika menginput data NIK, ternyata keterangannya NIK tidak valid. Kemudian saat dicari di data Dukcapil SI DJP 9, NIK tersebut tidak ditemukan. Namun saat dilakukan pencarian pada data kependudukan offline atau di portal, NIK tersebut ada. Nah, ini solusinya bagaimana? Sebenarnya solusinya adalah melakukan register ulang ke Dukcapil setempat. Oke, jadi mau nggak mau ya harus register ulang ya kawan pajak. Oke, FAQ berikutnya, apakah ada perbedaan edit atau hapus dan pembetulan atau pembatalan bukti potong atau bukti pungut? Baik, Mbak Nurul. Menu edit atau hapus itu hanya dilakukan sebelum SPT masa dilaporkan. Jadi masih bisa tuh diedit atau hapus. Sedangkan menu pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan setelah SPT masa dilaporkan. Oke, jadi mudah banget ya mengingatnya kawan pajak. Selama SPT belum dilaporkan, berarti pilihannya itu menunya edit atau hapus. Kalau sudah lapor, berarti menunya adalah pembatalan atau pembetulan. Oke, kita beralih ke FAQ ke-9 nih. Ternyata udah 9 pertanyaan ya yang sudah kita bahas, banyak banget. Apakah dengan diimplementasikannya SPT masa PPh unifikasi ini mewajibkan wajib pajak untuk membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 setiap terjadi transaksi yang dipotong PPh pasal 22? Setelah berlakunya SPT masa PPh unifikasi ini harus dibuatkan bukti potong pemungutan atau pemotongan atau pemungutan termasuk atas PPh pasal 22, bukan hanya SSP saja. Oke, berarti bikin juga ya, nggak cuma hanya bayar aja ya. Betul. Berikutnya nih, kawan pajak, apakah untuk tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sudah disesuaikan dengan kualifikasi usaha pelaksana konstruksi yang berbeda-beda secara otomatis atau masih dilakukan secara manual? Kan ada pilihan tuh ya, ada banyak sekali tarifnya. Untuk jasa konstruksi sudah dibedakan per kode objek pajak Nurul. Nah, dan daftar kode objek pajak dapat dilihat di Per 24 PJ 2021. Dan sudah otomatis terisi sesuai dengan kode objek pajaknya. Oke, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir salah terkait dengan tarifnya selama kode objek pajaknya sudah sesuai ya. Betul. Jadi dia mengikuti ya. Mengikuti. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Mbak Kiki, jika terjadi lebih bayar nih, kan kadang-kadang ada beberapa kawan pajak yang bayar dulu gitu ya, ternyata lebih bayar, setelah dicek tuh oh ternyata kelebihan nih, apakah masih dibuka mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui PMK 187? Kawan pajak nggak usah takut, atas kelebihan bayar itu masih bisa mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau pemindah bukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, jadi istilahnya nggak ada yang hilang gitu ya. Kalau misalnya memang terjadi kelebihan, pasti bisa dikembalikan. Bisa gitu ya, dengan cara yang sangat mudah. Bisa melalui pemindah bukuan, bisa juga melalui PMK 187. Oke, berikutnya juga ternyata kawan pajak juga jadi bingung nih. Jadi SPT unifikasi ini kan gabungan ya Mbak, dari beberapa macam pelaporan PPh gitu ya, ada beberapa jenis. Kalau misalnya ternyata dia terlambat melaporkan,
Apakah dendanya dihitung untuk masing-masing PPH atau hanya dihitung satu? Pertanyaan menarik nih Mbak Nurul dan kawan pajak. Sanksi keterlambatan lapor SPT masa PPH unifikasi dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang KUP berupa denda sebesar 100.000 yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis pajak. Jadi atas kali pelaporan cuma 100.000. Berarti cuma satu kali kena aja ya kalau Betul. misalnya dendanya terlambat gitu ya? Betul. Nggak dikalikan masing-masing jenis pajaknya ya? Tidak. Baik banget DJP ya, luar biasa banget. Oke, kita lanjut ke next FAQ nih. Misalnya di masa pajak yang sama ada PPH pasal 22 dan PPH pasal 15. Oke. Kemudian PPH pasal 22-nya belum dibayar. Namun untuk PPH pasal 15-nya sudah kita bayar. Bisa nggak kita lapor langsung? Atau enggak? Atau harus nunggu? Oke, untuk kasus ini yang diingat adalah untuk pelaporannya berbarengan. Jika tidak, maka nanti menggunakan opsi pembetulan untuk melaporkan kembali PPH pasal 22 yang belum dibayar tersebut. Oke, jadi intinya boleh dulu dilaporkan asal nanti dibetulkan gitu ya. Atau menunggu sampai semuanya dibayar baru dilaporkan gitu ya. Jadi nanti kawan pajak bisa memilih opsi mana yang kira-kira menurut kawan pajak paling enak gitu ya. Next, kita beralih ke FAQ selanjutnya. Jika ada wajib pajak orang pribadi yang menyewakan tanah atau bangunan dan PPH finalnya disetor sendiri, apakah harus menggunakan aplikasi Ibupot Unifikasi ini? Bagaimana Mbak? Dilaporkan dengan SPT masa PPH unifikasi juga Mbak Nurul. Oke. Tapi harus dipastikan juga wajib pajak tersebut sudah memiliki sertel. Oh iya, sertel. Sertel ini adalah sertifikat elektronik. Oke, pasti kawan pajak sudah nggak asing ya dengan sertel ini. Nah, untuk melaporkan SPT unifikasi memang kita harus punya sertel ya. Betul. Kalau ada yang belum berarti bisa ke KPP terdaftar untuk meminta sertel, dan ini biasanya 1 hari langsung jadi ya. Betul, langsung. Cepat sekali. Cepat sekali. Bisa juga secara online dimintakan. Nah, kemudian sertelnya ini sama nggak sih antara sertel yang kita gunakan untuk e-faktur PPN dengan yang unifikasi ini? Sama kawan pajak. Oh sama, oke. Berarti kalau misalnya sudah punya sertel untuk yang PPN tidak perlu lagi minta sertel yang baru ya? Perlu. Oke. Nah, kalau kita beralih ke FAQ berikutnya ya kawan pajak. Apabila sukses upload skema impor file Excel, apakah bisa di-upload lagi file Excel skema import yang sama? Jika bisa, berarti ada kemungkinan data double ya? Betul. Bisa, sistem tidak bisa mengenali, bisa terjadi double import. Kawan pajak perlu hati-hati. Jika proses informasi proses, mohon ditunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Begitu Mbak Nurul. Oke, berarti mohon bersabar dulu ya. Iya. Mohon bersabar sampai dipastikan apakah impor Excelnya berhasil atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak berarti diimpor lagi. Kalau misalnya berhasil berarti sudah tidak perlu diimpor, kalau nanti bisa double datanya. Oke, kita beralih ke FAQ berikutnya. Jika membuat bukti potongnya dari Ibupot 23 atau 26, apakah bisa lapor SPT-nya melalui Ibupot unifikasi? Tidak bisa menurut. Gimana tuh Mbak? Karena kanal Ibupot 23 itu berbeda dengan Ibupot unifikasi. Istilahnya beda server. Beda server ya. Jadi nggak bisa ya? Tidak bisa. Oke, jadi kalau mau lapor Ibupot unifikasi, bikin Bupotnya juga harus di unifikasi. Betul sekali, seperti itu. Nah, sekarang FAQ terakhir nih kawan pajak. Ternyata udah 18 pertanyaan nih, banyak juga ya. Apakah ketentuan terkait edit atau ubah atau hapus bukti potong masih sama dengan Ibupot 2326, di mana jika sudah lewat tanggal 20 bulan berikutnya tidak bisa dilakukan edit atau ubah atau hapus bukti potong? Ini adalah kemudahan yang diberikan DJP ya, kawan pajak. Pada Ibupot unifikasi, ubah atau hapus masih dapat dilakukan sepanjang SPT masa PPH unifikasi itu belum dilaporkan. Wow. Jadi masih bisa diedit atau dihapus. Oke, luar biasa banget ya. Berarti DJP ini kalau dari FAQ kita hari ini
sangat-sangat memudahkan betul kawan sekali. pajak dalam pelaporan Ibu Pot Unifikasi ini. Oke, Mbak Kiki, ini luar biasa banget bincang-bincang kita terkait dengan Ibu Pot Unifikasi ya. Terima kasih banyak Sama-sama Mbak Mbak Kiki Nurul. yang sudah menyampaikan penjelasan yang sangat super sekali terkait dengan Ibu Pot Unifikasi ini. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast kita kali ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus mengikuti podcast Madya 2 Jakarta Selatan 2 dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa ajak teman dan juga saudara untuk subscribe channel kita di @madya2 jaksel 2 untuk dapat info terbaru seputar perpajakan. Tetap bahagia dan senyum selalu. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.